Di suatu malam yang sunyi di tanah Ampel Denta, bulan menggantung tinggi dengan cahaya lembut memantul di permukaan sungai. Di rumah Sunan Ampel yang sederhana namun penuh keberkahan, lahirlah seorang bayi laki-laki yang wajahnya bersinar bagai rembulan. Bayi itu diberi nama Raden Kasim, keturunan darah mulia yang kelak akan menebarkan cahaya Islam di pesisir Jawa. Namun tak lama setelah kelahirannya, sebuah isyarat gaib datang kepada Sunan Ampel, sebuah pertanda dari langit yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam keheningan malam itu, Sunan Ampel merenung panjang. Ia mendengar suara lembut dalam hatinya yang mengatakan, anak ini akan menjadi penerang bagi umat di tepi lautan. Tapi sebelum itu, ia harus menempuh jalan sunyi, jalan yang penuh ujian dan rahasia ilahi. Dengan berat hati, Sunan Ampel memahami bahwa setiap wali memiliki jalan takdirnya sendiri. Ia pun memerintahkan pengikut setianya untuk menghanyutkan bayi Raden Kasim ke laut dengan doa dan keyakinan penuh kepada kuasa Allah. Bayi itu diletakkan dalam sebuah peti kayu jati kecil yang dilapisi kain putih. Di dalamnya, Sunan Ampel menyelipkan secarik doa dan seutas tasbih. Saat fajar menyingsing, peti itu dihanyutkan ke sungai yang mengalir menuju Laut Jawa. Ombak menggulung pelan, seolah menggendong bayi itu dalam buayan kasih Tuhan. Angin laut membawa bisikan doa dari mulut para santri yang menyaksikan peristiwa itu, sementara air mata Sunan Ampel menetes di antara tasbih yang tak henti berputar. Hari berganti malam, malam berganti hari. Peti kayu kecil itu terus mengapung, mengikuti arus ombak hingga terbawa jauh ke pesisir utara Pulau Jawa. Di tengah deburan ombak dan sinar mentari senja, seorang nelayan tua bernama Ki Ageng Selo Laut bersama istrinya Nyai Mayang Madu menemukan peti itu tersangkut di karang dekat pantai Paciran. Mereka terkejut saat membukanya, mendapati bayi mungil dengan wajah tenang dan senyum lembut seperti malaikat. Hati mereka luluh, dan tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk merawatnya. Ki Ageng Selo Laut menatap laut yang tenang seolah ingin mencari tahu dari mana bayi itu datang. Ini bukan bayi biasa, ujarnya perlahan, ada cahaya di wajahnya. Nyai Mayang Madu menggendong bayi itu dengan penuh kasih, memberinya susu dan doa, lalu menamainya Jaka Samudra, karena ia datang dari samudra yang luas. Hari-hari mereka pun berubah. Rumah nelayan tua itu yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa dan cahaya kebahagiaan. Seiring waktu, Jaka Samudra tumbuh menjadi anak yang cerdas, berakhlak lembut, dan memiliki kepekaan hati luar biasa. Ia sering membantu para nelayan yang kehabisan ikan, menghibur anak-anak yatim, dan selalu menenangkan siapapun yang bersedih. Tak jarang, kehadirannya membawa ketenangan bagi siapapun di sekitarnya. Ki Ageng dan Nyai Mayang Madu pun sadar bahwa anak ini dikirim oleh Tuhan untuk sebuah tujuan besar yang belum mereka pahami. Namun, di balik kebahagiaan itu, tanda-tanda keajaiban mulai tampak. Kadang di malam hari, Jaka Samudra terlihat bercahaya halus saat ia tertidur, atau burung-burung laut berputar di atas rumah mereka tanpa sebab. Para tetangga mulai berbisik bahwa anak ini memiliki karomah atau keberkahan dari langit. Meski demikian, keluarga nelayan itu tetap rendah hati dan menyembunyikan keanehan itu, takut jika dunia luar akan mengganggu kedamaian mereka. Sampai pada suatu malam, Jaka Samudra bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki berjubah putih berdiri di tepi laut, tersenyum kepadanya sambil berkata, "Wahai anak laut, waktumu akan tiba. Asalmu bukan dari ombak, tapi dari cahaya yang menuntun umat manusia." Saat terbangun, Jaka Samudra merasakan getaran di hatinya, sebuah panggilan yang belum ia pahami, namun ia tahu, hidupnya akan berubah untuk selamanya. Hari-hari berlalu, dengan cepat di desa pesisir Paciran. Jaka Samudra tumbuh menjadi remaja yang tangkas dan cerdas. Ia sering membantu ayah angkatnya, Ki Ageng Selo Laut, memperbaiki jaring dan menambal perahu yang bocor. Namun di balik kesederhanaannya, Jaka Samudra memiliki mata yang selalu memancarkan ketenangan. Saat teman-temannya asyik bermain, ia lebih suka duduk di tepi pantai, menatap ombak yang berkejaran seolah sedang berbicara dengan lautan. Dalam hatinya, ia merasa laut bukan hanya air dan ombak, melainkan cermin kehidupan yang penuh rahasia. Ki Ageng sering memperhatikan anak angkatnya itu dengan bangga bercampur heran. Anak ini tak seperti anak lain, gumamnya suatu sore. Ia jarang bicara, tapi setiap ucapannya selalu menenangkan hati. Nyai Mayang Madu pun tersenyum lembut, mungkin laut sendiri yang mendidiknya, Kang.
Ia lahir dari samudra, dan samudra pula yang mengajarinya sabar. Mereka berdua sadar, Jaka Samudra bukanlah anak biasa, tapi mereka tak pernah memperlakukan dia berbeda. Mereka mendidiknya dengan kasih dan kerja keras agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Suatu hari, badai besar melanda desa. Ombak tinggi menghantam pantai, perahu nelayan banyak yang hancur, dan beberapa warga kehilangan tempat tinggal. Dalam kekacauan itu, Jaka Samudra bergerak cepat membantu siapapun yang kesusahan. Ia menenangkan anak-anak, menolong orang tua, dan membagikan hasil tangkapan ikan yang disimpannya di lumbung kecil. Sejak saat itu, orang-orang mulai melihatnya sebagai pemuda yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berhati emas. Mereka mulai menyebutnya Jaka Penolong. Setelah badai berlalu, Jaka Samudra duduk di tepi pantai hingga larut malam. Ia memandang laut yang kembali tenang sambil berzikir lirih dengan doa-doa yang tak pernah diajarkan siapapun padanya. Dalam kesunyian itu, tiba-tiba muncul cahaya lembut di langit, membentuk bayangan sosok berjubah putih, sosok yang sama seperti dalam mimpinya dahulu. Suara lembut terdengar dalam hatinya, "Carilah asalmu, wahai anak laut. Di timur ada seseorang yang menunggumu dengan ilmu dan kasih. Namanya Sunan Ampel." Hatinya bergetar, nama itu terasa begitu dekat, meski ia belum pernah mendengarnya. Keesokan harinya, Jaka Samudra menceritakan mimpinya kepada Ki Ageng dan Nyai Mayang Madu. Awalnya mereka terdiam, lalu Nyai Mayang Madu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kalau itu memang panggilan dari langit, pergilah nak. Jangan khawatirkan kami, mungkin inilah takdirmu." Ki Ageng Selo Laut menepuk bahunya pelan, "Kau datang dari laut, dan laut pula yang kini memanggilmu kembali untuk menemukan asalmu. Pergilah dengan doa kami." Mereka berdua tahu, perpisahan itu tak akan mudah, tapi juga tak bisa dihindari. Malam itu, Jaka Samudra bersujud lama di atas pasir, memohon petunjuk dan kekuatan kepada Tuhan. Angin laut berhembus lembut, seolah mengantarkan restu. Ia merasa seolah seluruh alam berbicara padanya, suara ombak menjadi lantunan doa, gemerisik daun kelapa seperti ucapan selamat jalan. Di antara air matanya, ia berjanji akan kembali suatu hari nanti, membawa cahaya dan kebaikan untuk tanah tempat ia dibesarkan. Pagi berikutnya, Jaka Samudra berpamitan. Ki Ageng Selo Laut memberinya bekal sederhana, sepotong roti kering, sehelai kain, dan doa panjang. Nyai Mayang Madu memeluknya erat sambil berbisik, "Ingatlah, nak, orang yang besar bukan yang kaya harta, tapi yang kaya kasih." Dengan langkah mantap, Jaka Samudra berjalan menyusuri jalan berdebu menuju timur. Langit pagi seolah bersinar lebih terang dari biasanya, dan burung-burung laut berputar di atas kepalanya seakan memberi penghormatan. Di sepanjang perjalanan, Jaka Samudra bertemu banyak orang miskin, pengembara, dan anak-anak yatim. Ia selalu berhenti untuk menolong mereka, berbagi bekal, dan menghibur. Dengan kata-kata yang menenangkan, meskipun belum mengenal ajaran Islam secara mendalam, perilakunya sudah mencerminkan akhlak seorang wali. Dan di setiap langkahnya, ia merasa ada kekuatan yang menuntun, arah menuju takdirnya yang sejati, ke Ampel Denta, ke pelukan ayah kandungnya yang belum ia ketahui. Perjalanan panjang Jaka Samudra menuju timur membawanya melintasi hutan, sungai, dan perkampungan. Ia menempuh langkahnya dengan penuh kesabaran, mengandalkan cahaya keyakinan yang membimbingnya dalam hati. Di setiap desa yang ia lewati, ia selalu meninggalkan jejak kebaikan, membantu orang yang sakit, memperbaiki sumur, dan mengajarkan anak-anak membaca huruf Arab yang sedikit ia ketahui dari pengembara tua. Namanya mulai dikenal sebagai pemuda yang membawa berkah. Namun, dalam dirinya ia tetap merasa ada kekosongan yang menunggu untuk diisi, misteri tentang asal-usulnya yang masih terbungkus rahasia. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Jaka Samudra tiba di sebuah kota besar yang ramai dengan aktivitas para pedagang dan santri. Di ujung kota itu berdiri sebuah pesantren megah, dikelilingi taman dan pepohonan rindang. Di atas gerbangnya tertulis, Ampel Denta. Hatinya bergetar kuat, nama itu persis seperti yang disebut dalam mimpinya. Ia berdiri lama di depan gerbang itu, menatap dengan mata basah, seolah nalurinya tahu bahwa di tempat inilah semua pertanyaan hidupnya akan terjawab. Saat ia melangkah masuk, beberapa santri menatapnya dengan rasa ingin tahu. Penampilannya sederhana, pakaian lusuh, dan wajahnya dipenuhi debu perjalanan. Namun, di balik kesederhanaan itu,
Ada aura ketenangan yang membuat orang enggan meremehkannya. Salah seorang santri menghampiri dan bertanya dengan sopan, "Anak muda, apa tujuanmu datang ke tempat suci ini?" Dengan tenang Jaka menjawab, "Aku datang mencari guru, atau mungkin, mencari ayah yang tak pernah ku kenal." Jawaban itu membuat santri itu terdiam, lalu mempersilakan Jaka untuk menunggu di serambi pesantren. Malam itu, kabar tentang kedatangan pemuda misterius itu sampai ke telinga Sunan Ampel. Beliau memutuskan untuk menemuinya. Ketika Sunan Ampel melihat wajah Jaka Samudra untuk pertama kalinya, seketika hatinya bergetar hebat. Ada cahaya yang sama seperti yang ia lihat saat anaknya lahir bertahun-tahun lalu. Ia menatap lebih lama, lalu berkata pelan, "Anakku, apakah engkau tahu siapa dirimu sebenarnya?" Jaka Samudra menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya tahu bahwa aku berasal dari laut, dan Tuhan menuntunku ke sini," jawabnya lirih. Sunan Ampel mendekat dan memeluk Jaka dengan penuh haru. Air mata mengalir di pipi keduanya. "Engkau bukan anak laut, Nak," ujar Sunan Ampel dengan suara bergetar. "Engkau adalah darah dagingku, Raden Kasim, yang dahulu kupersembahkan kepada kehendak Allah. Laut yang membesarkanmu hanyalah jalan untuk menguatkan takdirmu." Jaka terdiam lama, tidak percaya dengan kenyataan itu. Namun, di dalam hatinya, semua potongan kisah hidupnya seolah menyatu, mimpi, panggilan, dan rasa rindu yang tak pernah ia pahami. Kabar kembalinya Raden Kasim menyebar cepat di pesantren Ampel Denta. Sunan Bonang, kakak kandungnya, segera datang dan memeluk adiknya dengan senyum hangat. "Kau akhirnya kembali, Kasim. Alam sendiri yang menjagamu," katanya. Sejak hari itu, Raden Kasim mulai tinggal di pesantren, belajar langsung dari ayahnya dan kakaknya. Ia mendalami Al-Quran, hadis, tasawuf, dan ilmu hikmah dengan tekun. Setiap pelajaran yang ia terima terasa seperti menghidupkan ingatan lama yang pernah tertanam di dalam jiwanya. Namun, yang paling menarik perhatian Sunan Ampel bukan hanya kecerdasan Raden Kasim, melainkan kelembutan hatinya. Ia tidak pernah menolak tugas apapun, selalu rendah hati, dan sering berbagi makanan dengan santri-santri miskin. Ia memahami ajaran ayahnya dengan cara yang berbeda, bukan hanya melalui ucapan, tapi dengan tindakan. Bagi Raden Kasim, menolong sesama adalah bentuk tertinggi dari zikir, dan kasih sayang adalah jembatan menuju kebenaran. Malam-malamnya di Ampel Denta diisi dengan tafakur dan renungan panjang. Dalam kesunyian, Raden Kasim sering menangis ketika membaca ayat-ayat tentang kasih Tuhan kepada manusia. Ia teringat pada Ki Ageng Selolaut dan Nyai Mayang Madu, orang tua angkat yang telah merawatnya tanpa pamrih. Doa-doanya selalu mengalir untuk mereka. Dari sanalah benih ajaran kasih yang kelak menjadi dasar dakwahnya mulai tumbuh. Ia sadar, ilmu tidak akan berarti tanpa kepedulian, dan iman tidak akan utuh tanpa cinta. Waktu berlalu, dan Raden Kasim tumbuh menjadi seorang pemuda yang matang dalam ilmu dan perilaku. Di bawah bimbingan Sunan Ampel dan Sunan Bonang, ia mempelajari banyak hal, dari tafsir dan hadis hingga ilmu batin yang menuntun manusia mengenal dirinya sendiri. Namun, semakin dalam ia menyelami ilmu, semakin ia merasakan bahwa ujian sejati bukan datang dari luar, melainkan dari dalam hati. Ada bisikan halus yang kerap menguji kesabaran dan kerendahan hatinya. Dalam diam, Raden Kasim mulai mengerti, bahwa untuk menjadi pembawa cahaya, seseorang harus terlebih dahulu menaklukkan kegelapan dalam dirinya. Suatu malam, Sunan Ampel memanggil Raden Kasim ke ruang kecil tempat beliau biasa berzikir. "Anakku," ujar beliau lembut, "ilmu sudah kau dapat, tapi belum tentu hatimu telah bersih. Seorang wali sejati harus belajar menyepi, mendengarkan suara Tuhan di dalam kesunyian. Pergilah ke tepi laut, tempat asalmu dulu, dan temuilah dirimu yang sejati di sana." Raden Kasim menunduk, menerima perintah itu dengan penuh hormat. Ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin menuju pembersihan jiwa. Beberapa hari kemudian, ia berangkat menuju pesisir. Ombak menyambutnya seolah mengenali kembali anak yang dulu dibuai di pelukannya. Di sana, ia membuat gubuk sederhana dari daun kelapa dan batang bambu, hidup dalam keheningan. Siang ia berpuasa, malam ia berzikir hingga fajar menyingsing. Dalam sepi yang panjang, ia mendengar suara hatinya berbisik, "Apakah engkau berbuat karena cinta kepada Tuhan, atau karena ingin disebut wali?"
Pertanyaan itu menusuk jiwanya. Ia menangis lama, menyadari bahwa keikhlasan adalah ujian terbesar bagi siapapun yang ingin mendekati Tuhan. Hari demi hari, ia melewati berbagai godaan. Kadang muncul rasa sombong dalam hati saat melihat karomah yang Tuhan anugerahkan padanya, burung laut yang datang membawa ikan, atau angin yang berhenti berhembus saat ia berdoa. Namun setiap kali kesombongan itu muncul, ia segera bersujud memohon ampun. Ia tahu, segala kekuatan bukan miliknya, melainkan titipan Allah. Ia belajar bahwa keajaiban bukanlah tanda kemuliaan, melainkan ujian keimanan. Kesadaran itu membuat hatinya semakin tunduk, dan jiwanya semakin damai. Pada suatu malam, ketika ia tengah berzikir di tepi pantai, tiba-tiba langit memancarkan cahaya keemasan. Dari dalam cahaya itu terdengar suara lembut, "Wahai Qasim, engkau telah lulus dari ujian dirimu. Kembalilah kepada manusia, tebarkan kasih dan ajarkan mereka arti keikhlasan." Ia tertegun, tubuhnya gemetar, lalu bersujud menangis. Air matanya jatuh ke pasir yang basah oleh embun, seolah menjadi saksi penyucian jiwa seorang calon wali. Sejak malam itu, ia tidak lagi mencari kemuliaan, melainkan berusaha menjadi jalan bagi kasih Tuhan di bumi. Pagi harinya, Raden Qasim kembali ke Ampel Denta. Sunan Ampel menyambutnya dengan senyum tenang. "Bagaimana hatimu sekarang, nak?" tanya beliau. Raden Qasim menjawab pelan, "Dulu aku ingin menjadi orang alim, tapi kini aku hanya ingin menjadi hamba." Mendengar itu, Sunan Ampel menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jika engkau sudah mengenal kehambaan, maka kau telah mengenal Tuhanmu. Kini waktumu untuk berdakwah di jalan yang telah disiapkan untukmu." Sunan Ampel kemudian memberi pesan terakhir sebelum mengutusnya berdakwah ke daerah pesisir barat. "Pergilah ke tanah derajat, di sana banyak rakyat yang miskin, lapar, dan haus akan kasih. Ajarkan mereka Islam bukan dengan kata, tapi dengan perbuatan." Raden Qasim mencium tangan ayahnya, lalu berpamitan kepada Sunan Bonang. Hatinya penuh haru, tapi juga mantap. Ia tahu, perjalanan berikutnya bukan lagi untuk mencari dirinya, melainkan untuk memberi makna bagi kehidupan orang lain. Sebelum berangkat, ia kembali menatap laut, tempat yang dulu menjadi saksi awal hidupnya. Ombak berdesir lembut, seolah mengucapkan selamat jalan. Di dada Raden Qasim terpatri satu keyakinan, bahwa kebenaran tidak terletak pada seberapa tinggi ilmu, tetapi seberapa besar cinta yang ia sebarkan. Dengan langkah tenang, ia meninggalkan Ampel Denta menuju barat, tanpa tahu bahwa di tanah bernama Derajat, sejarah besar akan menulis namanya sebagai Sunan Derajat, sang wali penebar kasih. Langit sore berwarna keemasan saat Raden Qasim menapaki tanah pesisir Gresik bagian selatan. Angin laut membawa aroma asin bercampur harapan baru. Di sepanjang perjalanan, ia melihat rakyat kecil yang hidup serba kekurangan, para nelayan yang jaringnya koyak, petani yang ladangnya kering, dan anak-anak yang berlari tanpa alas kaki. Pemandangan itu menorehkan luka di hatinya. Ia sadar, disinilah medan dakwahnya yang sejati, tempat ia akan mempraktikkan ajaran kasih yang telah diajarkan oleh ayahnya, Sunan Ampel. Raden Qasim kemudian memilih sebuah daerah yang masih sunyi di tepi laut untuk menetap. Ia membangun gubuk sederhana dari bambu dan ilalang, tempatnya beribadah dan beristirahat. Penduduk sekitar awalnya menganggapnya orang asing dan sedikit curiga, namun sikapnya yang ramah membuat mereka perlahan membuka hati. Ia tidak langsung berbicara tentang agama. Sebaliknya, ia membantu masyarakat memperbaiki perahu, menanam padi, dan mengatur pembagian hasil tangkapan ikan agar lebih adil. Lambat laun, orang-orang mulai menyebutnya Kiai Derajat, sesuai dengan nama wilayah tempat ia tinggal. Dalam setiap kegiatannya, Raden Qasim menanamkan nilai-nilai Islam melalui tindakan nyata. Ia mengajarkan bahwa iman bukan hanya diucapkan, tapi diwujudkan dalam kejujuran, tolong-menolong, dan kasih kepada sesama. Ia mendirikan lumbung pangan kecil untuk menyimpan hasil panen dan tangkapan laut, agar saat musim paceklik datang, tak ada satupun warga yang kelaparan. Orang beriman itu harus membuat orang lain merasakan manfaatnya, katanya suatu sore kepada para nelayan yang tengah berkumpul. Kalimat itu membekas di hati mereka dan menjadi prinsip hidup masyarakat pesisir. Setiap malam, di bawah sinar rembulan, Raden Qasim mengajar anak-anak membaca huruf Arab dan menulis doa-doa sederhana di atas daun lontar. Ia mengajarkan mereka dengan sabar, tanpa marah ketika mereka keliru.
Seringkali, ia menggunakan kisah dan perumpamaan agar ajarannya mudah dipahami. "Lihatlah laut," ujarnya suatu malam, "ombak datang silih berganti, tapi laut tak pernah marah." Begitulah seharusnya hati manusia, tenang meski diuji. Dari ajaran-ajaran sederhana itulah, benih Islam tumbuh di hati masyarakat Derajat dengan penuh cinta. Kabar tentang kebijaksanaan Raden Kasim menyebar luas hingga ke Gresik, Tuban, dan Lamongan. Banyak orang datang untuk belajar, bukan hanya ilmu agama, tapi juga cara hidup yang damai dan bermanfaat. Ia tidak membedakan siapapun, kaya atau miskin, tua atau muda, semua diterima dengan tangan terbuka. Bahkan orang-orang non-muslim yang datang kepadanya merasakan kedamaian dan hormat akan ajarannya. Bagi Raden Kasim, manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai, bukan dibedakan. Suatu hari, sekelompok pedagang dari luar daerah datang meminta restu sebelum berlayar. Raden Kasim memberi mereka nasihat yang kelak terkenal, dagangkan bukan hanya barang, tapi juga kebaikan. Karena keuntungan yang sejati bukan di timbangan, tapi di hati yang ridha. Ucapan itu menjadi pedoman banyak pedagang di pesisir utara Jawa. Dari situlah, ajaran sosial dan ekonomi Islam mulai tumbuh di wilayah pesisir, sebuah revolusi sunyi yang membawa kemakmuran bagi banyak orang. Melihat perubahan besar yang terjadi di Derajat, Raden Kasim semakin yakin bahwa dakwah tidak selalu harus melalui khutbah dan ceramah. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, kata-kata memang bisa menggerakkan hati, tapi perbuatan yang ikhlas dapat mengubah dunia. Prinsip itulah yang menjadi dasar seluruh gerak dakwahnya, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di tempat ibadah. Ia percaya, Islam sejati adalah rahmat yang terasa dalam setiap perbuatan kecil. Di suatu malam yang sunyi, Raden Kasim berdoa di tepi laut tempat ia dahulu bersemedi. Suara ombak bergulung lembut seperti sahabat lama yang datang menyapa. Ia menengadahkan tangan, berbisik lirih, "Ya Allah, jadikan setiap langkahku manfaat bagi makhlukmu." Dalam diam, ia merasa bahwa jalan dakwahnya baru saja dimulai, jalan panjang menuju penyebaran kasih dan keadilan di seluruh Jawa. Sejak hari itu, nama Sunan Derajat mulai dikenal luas sebagai wali yang berdakwah melalui cinta dan amal nyata. Seiring berjalannya waktu, ajaran Raden Kasim di tanah Derajat semakin dikenal luas. Masyarakat tidak hanya datang untuk belajar mengaji, tetapi juga untuk memahami cara hidup yang berlandaskan cinta kasih dan kebersamaan. Ia tidak pernah memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Baginya, berbuat baik kepada sesama adalah bentuk tertinggi dari ibadah. Dari cara ia menata masyarakat, lahirlah sistem sosial yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan saling membantu, nilai-nilai yang menjadi dasar dari filsafat kemanusiaannya. Setiap pagi, Sunan Derajat berjalan mengelilingi desa, menyapa nelayan, petani, dan pedagang. Ia tidak sekadar memberi nasihat, tetapi juga mendengarkan keluh kesah mereka. "Hidup tidak akan seimbang tanpa saling peduli," ucapnya lembut pada seorang nelayan tua. "Jika engkau ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain terlebih dahulu." Ucapannya selalu sederhana, namun mengandung makna mendalam. Dari kebiasaan itu, masyarakat Derajat belajar bahwa agama bukanlah menara yang tinggi, tetapi jalan kehidupan yang bisa disentuh oleh siapapun. Suatu hari, seorang murid bertanya kepadanya, "Guru, apakah rahasia agar hidup ini terasa ringan?" Sunan Derajat tersenyum dan menjawab, "Jangan menimbang amalmu, tapi timbanglah manfaatmu bagi orang lain. Karena yang diingat manusia bukan apa yang kau miliki, tapi apa yang telah kau beri." Dari ajaran inilah lahir pitu-pitutur luhur, 7 petua hidup yang kelak diwariskan kepada generasi berikutnya. Setiap petua berisi pesan moral tentang iman, kerja keras, keikhlasan, dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Dalam ajarannya, Sunan Derajat selalu menekankan pentingnya keseimbangan. Ia berkata bahwa manusia harus menjaga hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, sekaligus hubungan dengan manusia, hablum minanas. "Iman tanpa amal sosial adalah seperti pohon tanpa buah," ujarnya. Oleh karena itu, ia mengajarkan para santri untuk tidak hanya berzikir, tapi juga bekerja di ladang, membantu rakyat miskin, dan membangun rumah bagi janda-janda tua. Ajaran ini membuat masyarakat memahami bahwa beragama bukan sekadar berdoa, melainkan juga menebar manfaat. Sunan Derajat juga memperkenalkan konsep sedekah tenaga bagi yang tidak mampu bersedekah.
Dengan harta, ia menganjurkan untuk menolong dengan tenaga dan pikiran. Ia sering berkata, senyummu adalah sedekah, nasihatmu adalah sedekah, dan bahkan kesabaranmu pun sedekah. Konsep ini membuat setiap orang merasa memiliki nilai dan tanggung jawab dalam kebaikan, tak peduli seberapa miskin mereka. Desa Derajat pun tumbuh menjadi masyarakat yang penuh gotong royong dan saling peduli. Ketenaran Sunan Derajat menarik perhatian para wali lain di tanah Jawa. Beberapa kali, Sunan Bonang datang berkunjung untuk melihat perkembangan dakwah adiknya. Melihat rakyat yang makmur dan tenteram, Sunan Bonang tersenyum, kau tidak hanya mengajarkan Islam, Kasim. Kau membangunnya menjadi kehidupan. Sunan Derajat menunduk rendah, menjawab pelan, aku hanya meniru kasih sayang Tuhan, Kak. Dia memberi tanpa meminta imbalan. Kalimat itu membuat Sunan Bonang tertegun, menyadari kedalaman jiwa adiknya. Tak hanya rakyat yang datang belajar, banyak bangsawan dan pedagang besar yang turut memohon nasihat darinya. Namun Sunan Derajat memperlakukan semua orang dengan sama. Ia selalu menolak hadiah berlebihan dan berkata, jangan biarkan pemberian mengikat kebebasan hatimu. Seorang wali harus bebas dari rasa memiliki. Sikapnya yang zuhud membuatnya dihormati oleh kawan dan lawan. Bahkan para penguasa setempat sering meminta pertimbangan darinya dalam menyelesaikan sengketa antar rakyat. Pada suatu malam yang sunyi, Sunan Derajat duduk di tepi pantai, menatap bintang-bintang bertebaran di langit. Angin laut berhembus lembut membawa bau garam dan ketenangan. Dalam doa yang lirih, ia berucap, Ya Allah, jadikan aku jembatan kasih-Mu di bumi. Jika aku harus hilang, biarlah yang tersisa hanya kebaikan yang Engkau ridhoi. Kata-kata itu menjadi cerminan hidupnya, seorang wali yang tidak mengejar kemuliaan, tetapi menjadi jalan bagi rahmat Tuhan untuk mengalir kepada sesama manusia. Ketenangan yang dibangun oleh Sunan Derajat di pesisir Lamongan ternyata tidak selalu disambut dengan hati terbuka oleh semua pihak. Di antara para pedagang dan bangsawan setempat, muncul rasa iri terhadap pengaruhnya yang kian besar di hati rakyat. Mereka khawatir, kedekatan Sunan Derajat dengan masyarakat akan menggerus kekuasaan dan keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Beberapa dari mereka mulai menebar bisikan fitnah bahwa ajaran Sunan Derajat hanyalah kedok untuk menguasai wilayah pesisir. Fitnah itu perlahan menyebar di pasar dan pelabuhan, meracuni pikiran sebagian orang. Awalnya, Sunan Derajat tidak menggubris kabar itu. Ia tetap melanjutkan pengajarannya, tetap tersenyum saat menatap orang-orang yang mulai menjauh. Namun ketika beberapa muridnya mulai ditolak oleh masyarakat saat berdakwah ke desa lain, ia tahu bahwa fitnah itu telah menimbulkan luka. Kesabaran adalah ujian bagi orang yang beriman, ucapnya kepada para santri. Jika kau disakiti karena kebaikan, jangan balas dengan amarah, tapi dengan ketulusan. Dengan ajaran itu, ia berusaha menenangkan hati pengikutnya agar tidak terbakar dendam. Suatu hari, datanglah seorang pejabat kerajaan dari Tuban yang membawa pesan dari penguasa setempat. Ia menuduh Sunan Derajat menolak perintah raja dan berusaha membangun kekuasaan sendiri. Tuduhan itu sungguh berat. Namun, dengan wajah tenang dan suara lembut, Sunan Derajat menjawab, aku bukan penguasa, aku hanya hamba yang ingin menanam kebaikan di tanah ini. Jika menanam kebaikan dianggap pemberontakan, biarlah Allah yang menjadi saksinya. Kata-kata itu mengguncang hati sang pejabat, yang akhirnya kembali dengan rasa hormat bercampur kagum. Meski begitu, gelombang fitnah tak juga surut. Beberapa orang bayaran menyusup ke desa Derajat, mencoba memprovokasi rakyat agar meninggalkan ajaran Sunan Derajat. Mereka memanfaatkan kemiskinan dan ketakutan sebagian warga. Namun, para murid yang setia tetap berdiri kokoh, menjaga ketertiban dan berusaha menenangkan masyarakat. Mereka teringat pesan gurunya, kegelapan tak bisa diusir dengan kegelapan, hanya cahaya yang bisa menghapusnya. Maka mereka membalas fitnah itu dengan kebaikan, dan kebohongan itu pun mulai kehilangan kekuatannya. Pada malam yang penuh hujan, Sunan Derajat duduk di suraunya, memandangi pelita kecil yang nyalanya bergoyang ditiup angin. Dalam kesunyian itu, ia berdoa, Ya Allah, jangan biarkan amarah tumbuh di hatiku. Biarkan aku tetap menjadi pelita kecil yang menerangi gelap, meski diterpa badai. Hatinya pasrah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Di saat itulah, ia mulai memahami bahwa perjuangan sejati bukanlah melawan musuh di luar diri, tetapi melawan hawa nafsu dan keinginan untuk membalas.
Keesokan harinya, Sunan Derajat memutuskan untuk mendatangi desa-desa yang terpengaruh fitnah. Ia tidak datang dengan kemarahan, melainkan membawa makanan, pakaian, dan bantuan bagi rakyat yang menderita. Melihat ketulusannya, hati yang tadinya keras mulai luluh. Bagaimana mungkin orang seperti ini disebut pemberontak? Gumam seorang warga tua sambil menitikkan air mata. Perlahan, kepercayaan pun tumbuh kembali. Fitnah yang dibangun dengan kebohongan tak mampu menandingi kekuatan kasih dan perbuatan baik. Melihat perubahan itu, para penyebar fitnah akhirnya malu sendiri. Sebagian datang meminta maaf kepada Sunan Derajat. Ia menerima mereka tanpa dendam sedikit pun. "Dosa yang kau akui, telah Allah hapuskan," katanya dengan lembut. "Yang penting sekarang adalah menebusnya dengan kebaikan." Dengan sikap pemaaf itu, nama Sunan Derajat semakin harum. Masyarakat menyebutnya sebagai Sang Wali Kasih, karena keteguhan dan kelembutannya mampu meredam badai kebencian. Namun di balik ketenangan yang kembali menyelimuti desa Derajat, Sunan Derajat mulai menyadari satu hal penting, bahwa semakin luas pengaruh kebaikan, semakin besar pula ujian yang datang. Ia tahu, perjalanan dakwahnya belum usai. Masih banyak jiwa yang harus disentuh, dan masih banyak cobaan yang akan datang. Namun hatinya tetap teguh, karena ia percaya, kasih yang tulus akan selalu menemukan jalannya di tengah gelapnya dunia. Setelah badai fitnah mereda, Sunan Derajat tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Ia menyadari bahwa kepercayaan rakyat harus dijaga dengan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Maka ia mulai membangun berbagai tempat pelayanan masyarakat di sekitar pesantrennya. Ia mendirikan lumbung pangan untuk para petani yang gagal panen, membuka tempat perawatan bagi orang sakit, dan membuat dapur umum bagi kaum miskin. Bagi Sunan Derajat, membantu sesama adalah wujud ibadah yang paling tinggi, karena dari sanalah lahir rasa syukur yang sejati. Suatu hari, seorang pemuda datang padanya dengan wajah gusar. "Guru, mengapa engkau menolong orang yang dulu memfitnahmu?" Sunan Derajat tersenyum dan menjawab lembut, "Karena mereka bukan musuhku, hanya saudara yang belum mengenal kasih." Jawaban itu membuat si pemuda terdiam lama. Dari sana ia belajar bahwa keadilan bukanlah membalas dendam, tetapi menegakkan kebenaran dengan hati yang bersih. Sejak saat itu, para muridnya semakin memahami bahwa ajaran Sunan Derajat bukan hanya soal ilmu agama, tetapi juga seni menjalani hidup dengan cinta dan pengampunan. Dalam upayanya memperbaiki keadaan sosial, Sunan Derajat menerapkan sistem yang teratur. Ia menunjuk beberapa murid untuk menjadi pengelola lumbung dan pengawas bantuan agar tidak disalahgunakan. Ia sering berkata, keadilan bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk setiap jiwa yang bernapas. Ia mengajarkan transparansi dalam pembagian hasil bumi dan memperkenalkan sistem gotong royong yang membuat rakyat saling mendukung. Dengan begitu, kemiskinan yang dulu menjerat banyak warga, mulai berkurang, dan desa Derajat tumbuh menjadi contoh bagi daerah lain. Selain membantu secara ekonomi, Sunan Derajat juga memperhatikan pendidikan rakyat kecil. Ia mengubah suraunya menjadi tempat belajar terbuka. Anak-anak petani dan nelayan belajar membaca huruf Arab dan Latin, mempelajari tata cara ibadah, serta diajarkan menulis dan berhitung. "Ilmu adalah cahaya yang menuntun dari gelap menuju terang," ujarnya. Ia percaya bahwa kebodohan adalah sumber dari ketidakadilan, dan hanya dengan ilmu manusia bisa berdiri sejajar di hadapan Tuhan maupun sesama. Keadilan sosial yang ditegakkan Sunan Derajat tak hanya menyentuh rakyat kecil, tapi juga menjadi pengingat bagi para bangsawan dan pejabat. Beberapa kali, ia menegur dengan halus para penguasa yang menindas rakyatnya. "Jabatan adalah amanah, bukan kehormatan," katanya suatu kali kepada utusan kerajaan. "Jika engkau menindas orang kecil, maka kerajaannya akan runtuh oleh doanya yang teraniaya." Kalimat itu menyebar luas dan membuat banyak penguasa merenungkan tindakan mereka, bahkan sebagian datang langsung memohon bimbingannya. Sunan Derajat juga memperkenalkan tradisi sedekah bersama setiap bulan purnama. Pada malam itu, rakyat berkumpul di halaman surau membawa makanan, hasil bumi, dan pakaian. Semua dikumpulkan untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Namun lebih dari sekadar memberi, Sunan Derajat selalu mengingatkan, sedekah bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk merendahkan hati. Tradisi ini membuat masyarakat semakin akrab, menghapus jurang antara kaya dan miskin, serta memperkuat rasa persaudaraan di antara mereka. Dalam setiap langkahnya,
Sunan Derajat tak pernah lupa mengajarkan nilai keseimbangan. Ia menasihati murid-muridnya agar tidak terlena oleh pujian, karena setiap kebaikan hanyalah titipan Tuhan. Jika engkau menolong dengan ria, maka kebaikanmu telah gugur, ujarnya. Ajaran itu menjadikan para pengikutnya tulus dalam bekerja, tanpa mengharap imbalan. Maka tak heran, pesantren Derajat menjadi pusat keteladanan, tempat di mana kebaikan tumbuh dari hati yang ikhlas. Di senja hari, saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, Sunan Derajat berdiri di tepi pantai, memandangi nelayan yang kembali dari laut. Angin laut berhembus lembut membawa suara azan dari surau kecil di bukit. Dalam hatinya, ia berucap syukur. Ya Allah, Engkau telah memberi kami kekuatan untuk melayani, bukan dilayani. Jadikanlah kasih ini terus mengalir, meski jasadku kelak tiada. Senyum lembut terukir di wajahnya. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, karena tugas seorang wali adalah menjaga cinta Tuhan tetap hidup di hati manusia. Tahun-tahun berlalu, dan ajaran Sunan Derajat semakin mengakar di hati masyarakat pesisir. Desa Derajat kini menjadi pusat ilmu dan keteladanan bagi banyak daerah. Dari pagi hingga malam, orang-orang datang dari penjuru Jawa untuk menimba ilmu, mencari petuah, atau sekadar merasakan ketenangan di lingkungan pesantrennya. Meski usia Sunan Derajat mulai menua, sinar matanya tetap lembut dan penuh kasih. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, ilmu tidak akan abadi di kepala, tetapi akan hidup dalam perbuatan. Karena itu, ia tak hanya mengajar dengan kata, tetapi dengan teladan setiap hari. Sunan Derajat mulai menyusun ajaran-ajaran hidup yang kelak dikenal sebagai pitu-pitutur luhur, 7 petuah luhur yang menjadi warisan abadi bagi generasi penerus. Di antaranya, wenehana pangan marang wong kang luwe, berilah makan orang yang lapar, wenehana sandang marang wong kang wudo, berilah pakaian orang yang telanjang, dan wenehana papan marang wong kang orang duwe omah, berilah tempat tinggal bagi yang tak memiliki rumah. Petua-petua itu bukan sekadar kata bijak, tetapi pedoman sosial yang ia tanamkan agar Islam menjadi cahaya bagi kemanusiaan, bukan alat kekuasaan. Setiap malam, di serambi surau, ia duduk dikelilingi para murid dan rakyat yang menanti nasihatnya. Ia berbicara dengan suara tenang, menuntun mereka agar selalu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Manusia tidak akan tinggi derajatnya karena banyak ibadah, katanya, tetapi karena bermanfaat bagi sesamanya. Ucapannya selalu sederhana, tapi menembus hati yang mendengarnya. Banyak di antara para pendengar menangis haru, merasa seolah mendapatkan cahaya baru dalam hidup mereka. Sunan Derajat juga menanamkan pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Ia menugaskan murid-murid terbaiknya untuk membuka surau dan tempat belajar di berbagai daerah pesisir Jawa. Jadilah seperti sungai, pesannya, yang mengalirkan manfaat tanpa memilih tempat. Jangan biarkan ilmu berhenti di tanganmu. Pesan ini menjadi dasar penyebaran ilmu Islam yang damai dan penuh kasih di berbagai wilayah. Banyak muridnya kelak menjadi tokoh masyarakat yang berjiwa sosial tinggi dan dikenal karena kebijaksanaannya. Suatu malam, Sunan Derajat mengumpulkan para murid terdekatnya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku telah menanam benih di tanah ini. Kalianlah yang akan menyiram dan menjaganya agar tumbuh menjadi pohon kebaikan." Ia menatap mereka satu persatu dengan senyum yang tenang. Para murid terharu, menyadari bahwa gurunya sedang mempersiapkan mereka untuk meneruskan perjuangan. Sejak saat itu, mereka berjanji untuk melanjutkan ajaran sang guru dengan kesetiaan dan keikhlasan. Meskipun tubuhnya mulai lemah, semangat Sunan Derajat tidak pernah padam. Ia masih memimpin doa, mengajar anak-anak kecil, dan menenangkan orang-orang yang datang dengan beban hidup. Suatu sore, ketika matahari mulai redup, ia berkata kepada seorang santri muda, "Jangan takut kehilangan guru, sebab guru sejati ada di dalam hatimu. Selama engkau memegang kebenaran, aku tidak akan pergi." Kalimat itu menjadi kenangan abadi yang diwariskan turun-temurun. Tak lama kemudian, Sunan Derajat menulis beberapa bait syair yang penuh makna spiritual. Dalam salah satu baitnya, ia menulis, "Urip iku mung mampir ngombe, aja lali marang sumber banyu. Hidup ini hanyalah singgah untuk minum, janganlah lupa pada sumber airnya." Syair itu menjadi simbol kesadaran bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat menuju Tuhan, dan segala kebaikan yang dilakukan hanyalah cerminan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Syair itu kelak menjadi bagian dari warisan rohani yang terus dibaca oleh para santri hingga berabad-abad kemudian.
Menjelang akhir hayatnya, Sunan Derajat memandang sekeliling dengan penuh syukur. Ia melihat rakyat hidup damai, para murid menebar ilmu, dan surau kecilnya menjadi pusat kasih yang tak pernah padam. Dalam doanya yang terakhir di malam sunyi, ia berbisik lirih, "Ya Allah, terimalah setiap langkahku sebagai jalan menujumu. Jadikan kebaikan ini tetap hidup, meski aku telah tiada." Cahaya pelita di surau bergetar lembut, seolah menyambut doa itu. Sunan Derajat tersenyum, karena ia tahu, warisannya bukan harta, melainkan cinta dan kebajikan yang akan terus mengalir sepanjang zaman. Waktu terus berjalan, dan usia Sunan Derajat kini telah mencapai masa senja. Tubuhnya mulai rapuh, namun sinar wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Setiap pagi, ia masih menyempatkan diri berjalan ke tepi pantai, menyaksikan matahari terbit di ufuk timur. Di sana ia sering berdiri lama, menatap laut yang luas seolah sedang berbicara dengan Sang Pencipta. Air laut ini tak pernah lelah memberi, katanya suatu pagi kepada muridnya. Begitu pula manusia, selama hidupnya harus terus memberi kebaikan tanpa pamrih. Suatu hari, kabar bahwa Sunan Derajat mulai sakit tersebar ke berbagai penjuru. Orang-orang berdatangan dari jauh, dari Tuban, Gresik, hingga Demak, untuk menjenguk sang wali. Namun meski tubuhnya melemah, ia tetap menenangkan mereka dengan senyuman. "Jangan tangisi jasad yang akan pergi," ucapnya lembut. "Tangisilah hati yang belum sempat berbuat baik." Ucapan itu membuat semua yang hadir terdiam, karena dari sosok yang sedang sakit pun, keluar cahaya kebijaksanaan yang menenangkan jiwa. Pada suatu malam yang sunyi, ia memanggil murid-murid terdekatnya ke ruang sederhana di dalam surau. Dengan suara lirih, ia berkata, "Anak-anakku, kelak jika aku telah tiada, jangan kau banggakan namaku, tapi teruskan perjuangan ini. Sebarkan kasih, tolong yang lemah, dan jangan pernah berhenti mengingat Tuhan." Para murid menangis, memegang tangan gurunya yang dingin namun masih hangat oleh kasih. Mereka tahu, saat perpisahan itu semakin dekat. Namun Sunan Derajat tidak menunjukkan kesedihan. Ia tersenyum lembut, seolah hendak mengatakan bahwa kematian bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju keabadian. Beberapa hari kemudian, menjelang fajar, suasana surau Derajat terasa hening. Angin laut berhembus pelan membawa aroma garam dan kelembutan malam. Dalam posisi duduk bersila, dengan tasbih di tangan, Sunan Derajat berzikir perlahan. Bibirnya mengucap nama Allah dengan penuh ketenangan. Murid-murid yang berjaga melihat wajahnya memancarkan cahaya lembut. Ketika azan subuh berkumandang dari menara kecil di luar surau, nafasnya berhenti perlahan, damai, tanpa rasa sakit. Alam seolah ikut berduka, dan penduduk desa menangis, merasa kehilangan sosok yang telah menjadi cahaya hidup mereka. Jenazahnya dimandikan dan dimakamkan di bukit kecil yang menghadap laut, tempat yang dahulu sering ia datangi untuk bermeditasi dan berdoa. Ribuan orang datang mengiringi pemakamannya. Suara tangis bercampur doa memenuhi udara pagi itu. Namun di tengah kesedihan itu, ada juga rasa syukur, karena mereka tahu, Sunan Derajat tidak benar-benar pergi. Ajaran dan teladannya telah berakar dalam di hati mereka, hidup dalam setiap tindakan baik yang mereka lakukan. Setelah kepergiannya, murid-muridnya melanjutkan perjuangan dengan penuh semangat. Pesantren Derajat berkembang menjadi pusat ilmu dan pengabdian, tempat di mana ajaran pitu-pitutur luhur terus diajarkan dari generasi ke generasi. Tradisi sedekah, gotong royong, dan pelayanan kepada sesama terus dijaga hingga kini. Banyak orang berkata bahwa siapapun yang datang ke makam Sunan Derajat dan berdoa dengan tulus akan merasakan ketenangan luar biasa, bukan karena tempatnya, tetapi karena kekuatan kasih yang masih memancar dari warisan sang wali. Nama Sunan Derajat pun semakin harum di seluruh tanah Jawa. Ia dikenang bukan karena mukjizat yang luar biasa, tetapi karena kasihnya yang sederhana dan tulus. Ajarannya tentang keseimbangan hidup, keikhlasan, dan kepedulian sosial menjadi fondasi penting dalam penyebaran Islam yang damai di Nusantara. Di setiap cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut, sosoknya selalu digambarkan sebagai wali yang lembut, bijak, dan rendah hati, seorang guru yang mengajarkan bahwa kebesaran sejati ada pada kemampuan untuk mencintai. Hingga kini, setiap tahun masyarakat mengadakan hal untuk mengenang jasa Sunan Derajat. Ribuan orang datang membawa doa dan rasa hormat. Mereka membaca petuah-petuahnya, menyanyikan tembang-tembang Jawa yang penuh nasihat, dan mengenang kehidupannya yang bersinar seperti pelita dalam kegelapan.
Di antara desiran angin laut dan gemuruh ombak, seolah terdengar bisikan lembut dari masa lalu, urip iku kudu migunani, aja nganti uripmu mung ngancani awakmu dewe. Hidup harus bermanfaat, jangan sampai hidupmu hanya untuk dirimu sendiri. Begitulah jejak abadi Sunan Derajat, wali yang